Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahul 'alim iftah lana futuhal 'arifin amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarram yang kita semua muliakan, guru kita semua Al-Mukarram Bapak Haji Syamsul Ma'arif Hafizahullah Ta'ala beserta keluarga. Kita doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dipanjangkan umurnya. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga kepada segenap para bimbing dan pengurus dan santriawan-santriawati Pondok Pesantren Kebon Kelapa Al-Karibah yang semoga Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini dalam acara pengajian rutinan mingguan kitab Bidayatul Hidayah, kita semua dapat berkumpul. Semoga perkumpulan ini menjadi wasilah kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jannahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, yang pertama yaitu pembacaan makna Jawa dan Indonesia yang akan dibawakan oleh Ustaz Tatang Sejana. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau muslimu rahimahullah taala maqaman bihi wa bi ilmihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa an qaulihi lan saking pengalikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an qaulihi lan saking pengalikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marortu lewat sapa ingsun. Marortu lewat sapa ingsun lailata usriyabi ing dalem bengine den isra'akna ingsun. Ing dalem bengine den isra'akna ingsun bi aqwamin. Bi aqwamin tetemu kelawan pira-pira kaum. Bi aqwamin tetemu kelawan pira-pira kaum tukrodu kang den gunting. Tukrodu kang den gunting apa sifahuhum. Tukrodu kang den gunting apa sifahuhum cangkeme akwam. Apa sifahum piro-piro cangkeme akwam bimakorido kelawan piro-piro gunting. Bimakorido kelawan piro-piro gunting minarin saking geni. Minarin saking geni. Fakultu maka takon sapa ingsun. Fakultu maka takon sapa ingsun. Man angkum. Man iku sinten. Man iku sinten angkum utawi sira kabeh. Qalu jawab sapa akwam. Qalu jawab sapa akwam kunna anna sapa ingsun. Kunna anna sapa kita. Kunna anna sapa kita sedaya iku nak muru merentah sapa kita. Iku nak muru merentah sapa kita bil khairi kelawan kebagusan. Namuru merentah sapa kita bil khairi kelawan kebagusan. Wala nati lan ora nekani sapa kita. Wala nati lan ora nekani sapa kita bihi ing khair. Wala nati lan ora nekani sapa kita hi ing kebagusan. Wanan halan nyegah sapa kita. Wanan halan nyegah sapa kita an syarri saking kealaan. Wanan halan nyegah sapa kita anisyari saking kealaan. Wanati lan nekani sapa kita. Wanati lan nekani sapa kita hi ing kealaan. Hi ing kealaan. Fa iyyaka maka utia sapa sira. Fa iyyaka maka utia sapa sira
ya miskina, ya miskinu hei wong miskin, ya miskinu hei wong miskin, antud'ina ing nyenta anu sapa sira, antud'ina ing nyenta anu sapa sira, itajwirihi maring pepaese setan, itajwirihi maring pepaese setan, payudli maka ngeluraken sapa setan, payudli maka ngeluraken sapa setan ka ing sira bihabli gururihi kelawan tambang tipu dayane setan, bihabli gururihi kelawan tambang tipu dayane setan, bihabli gururihi kelawan tambang tipu dayane setan. Fawailun maka utawi kerusakan, fawailun maka utawi kecelakaan, ikulil jahili tetap kedua wong kang bodoh, ikulil jahili tetap kedua wong kang bodoh, hai sulam ya ta'alam ing dalam selapine ora gelem belajar sopo jahil, hai sulam ya ta'alam ing dalam sekirane ora gelem belajar sopo jahil, marotan kelawan seambalan wahidatan kang sepisan. Wawailun lan utawi kecelakaan, wawailun lan utawi kecelakaan, hai sulam ya'mal ing dalem sekirane ora gelem bima kelawan perkara alim kang ngurus sapa alim ingma alpa maratin kelawan sewu ambalan, alpa maratin kelawan sewu ambalan. Wa'lam lan waruhana sapa sira anna nafsa ing satemene manusia, anna nasa ing satemene manusia pitolabil ilmi ing dalam luluh ilmu, pitolabil ilmi ing dalam luluh ilmu iku ala salah sati ahwalin ing atase turu pira-pira tingkah, iku ala salah sati ahwalin ing atase turu pira-pira tingkah. Rajulun rupane siji utawi rajulun rupane siji wong lanang, rajulun rupane siji wong lanang, tolaba kang mamrih sapa rajul, tolaba kang mamrih sapa rajul al ilma ing ilmu, al ilma ing ilmu, liyatahida drapon nyenta jadi akan atau ngalap sapa rajul hu ing ilmu zadahu ing bekele rajul, zadahu ing bekele rajul ilal ma'adi maring akhirat, zadahu ing bekele rajul ilal ma'adi maring akhirat. Walam yaksid dan orang neja sapa rajul, walam yaksid dan orang neja sapa rajul bihi kelawan ilmu illa wajhallahi angin madhab maring Gusti Allah, illa wajhallahi angin madhab maring Gusti Allah, angin ridhone Allah, illa wajhallahi angin ridhone Allah, illa wajhallahi angin ridhone Allah, waddaro lan desa al akhirata tegese akhirat. Fahaza maka utawi iki rajul iku minal faizina setengah saking pira-pira wong kang bagja. Warajulun lan kaping done wong lanang tolaba kang mamri sapa rajul hu ing ilmu, tolaba kang mamri sapa rajul hu ing ilmu liyastaina drapon nyenta pitulung sapa rajul, liyastaina drapon nyenta pitulung sapa rajul bihi kelawan ilmu ala hayatihi ing atase kauripane rajul, ala hayatihi ing atase kauripane rajul al ajilati kang cepet-cepet, al ajilati kang cepet-cepet, wayanala lan supaya merkoleh sapa rajul,
wa yanalalan supaya merkoleh sapa rajul bihi kelawan ilmu al ijja ing kemuliaan wal jaha lan pangkat wal mala lan harta wa huwa lan utawi rajul iku alimun wong kang weruh iku alimun wong kang pinter bidzalika kelawan mengkonon tujuane rajul mustashirun kang ngerasa fi qalbihi ing dalam atine rajul pika kata halihi ing apese tingkahe rajul wa sata maksodihi lan hinane tujuane rajul. Fahaza maka utawi iki rajul iku minal mukhatorina setengah saking piro-piro wong kang den kuwatiraken. Fa'in ajala maka lamun cepet-cepet hu ing rajul opo ajaluhu ajale rajul qabla taubati ing dalam sedurunge taubat khifa maka den kuatiraken alaihi ing atase rajul apa min su'il khatimati saking su'ul khatimah wa baqiya lan tetap apa amruhu perkarane rajul fi khatril masyiati ing dalam kewatirane kersane Allah. Wa in wukfiko lan lamun den paringi taufik sapa rajul li taubati kedua taubat qabla hululil ajali ing dalam sedurunge tekani ajal wa adopa lan nyendehaken sapa rajul ngumpulaken sapa rajul ilal ilmi maring ilmu al amala ing ngamalaken wa tadaraka lan nusuli sapa rajul ma ing perkara paroto kang PPK sapa rajul minhu saking ma minal khalali saking cacat iltahaqqa maka tetemu sapa rajul bil faizina kelawan pira-pira wong kang bagja fa inna taiba maka setemene wong kang taubat minadan bi saking dosa iku kaman kaya wong ladan bakang oranana dosa iku tetep lahu kedue man la dan bakang oranana dosa iku tetep lahu kedue man warajulun lan utawi wong lanang
Warajulun lan utawi wong lanang salisun kang kaping telu. Salisun kang kaping telu iku istahwada ngelindi. Iku istahwada ngelindi alaihi ing atase rajul. Alaihi ing atase rajul sapa asyaitonu syaitan. Sapa asyaitonu syaitan. Fatakhoda maka dari akan sapa rajul. Fatakhoda maka dari akan sapa rajul ilmahu ing ilmune rajul. Ilmahu ing ilmune rajul dari atatin lantaran dari atatin pelantaraan atau lantaran ila takasuri maring akeh-akeh ila takasuri maring akeh-akeh bil malik lawan watafahuri lan jujahi khalid kula madhorin ing saban-saban panggonan manjing kula madhorin ing saban-saban panggonan manjing rojaan karena ngarepaken rajul iku yadmiru nyimpen sapa rajul binafsihi ing dalam awak dheweke rajul binafsihi ing dalam awak dheweke rajul tegese atine rajul annahu ing satemene rajul indallahi ing dalem sandinge Allah indallahi ing dalem sandinge Allah iku bima kanatin kelawan panggonan iku bimaka natin kelawan panggonan litisamihi karena tetengere rajul litisami karena tetengere rajul bisa matil ulama'i kelawan tetengere ulama litisami karena tetengere rajul bisa matil ulama'i kelawan tetengere ulama watarasumihi lan keserupaane rajul watasarumihi watarasumihi lan keserupaane rajul birusumihim kelawan serupane ulama birusumihim kelawan serupane ulama pijayi ing dalam pakaian pijayi ing dalam pakaian ya dikasih pijayi ing dalam pakaian wal mangtiki lan ucapan ma'ataka lubihi serta cepet-cepetane rajul ma'ataka lubihi serta cepet-cepetane rajul ala dunya ing atase dunya dohiron ing dalam dohire wa batinan lan ing dalam batine dohiron ing dalam dohire wa batinan lan ing dalam batine Fahada maka utawi iki rajul iku minal halikina setengah saking piro-piro wong kang celaka iku minal halikina setengah saking piro-piro wong kang celaka wa minal hamko lan setengah saking piro-piro lan setengah saking wong kang kumprung Paminal hamkola setengah saking wong kang kumprung al magrurina kang den tipu-tipu kabeh al magrurina kang den tipu-tipu kabeh idir roja'u karena utawi pengarapane idir roja'u karena utawi harap rajul Idi roja'u karena utawi harapane rajul iku mungkotiun kang den pegot an taubatihi saking taubate rajul. Kalau den itu isim maf'ul. Kalau maf'ul isim fa'il. Bismillahirrahmanirrahim ulangi idi roja'u karena utawi pengarepan rajul iku mungkotiun kang den pegot iku mungkotiun kang pegot an taubatihi saking taubate rajul. Bismillahirrahmanirrahim wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam
Dan dari perkataannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, marortu, saya melewati atau melalui Lailata usriyabi, pada malam aku diisrokan, bi aqwamin, bertemu dengan kaum-kaum, tukrodu, yang mana kaum tersebut digunting, sibahuhum, lisannya, bimakorido, dengan gunting-gunting, minarin, dari api neraka. Fakultu, maka aku bertanya, man antum, siapakah mereka? Man antum, siapakah mereka? Man antum, siapakah kamu semua? Siapakah kalian? Man antum, siapakah kalian? Qalu, kaum tersebut menjawab, kunna, saya adalah nakmuru, kami adalah nakmuru, orang-orang yang memerintah kepada orang lain, bil khairi, dengan kebaikan, wala na'tihi, tetapi kami tidak melakukannya, wa nanha, dan kami adalah orang-orang yang mencegah kepada orang lain, anisyari, dari kejelekan, wa na'tihi, tetapi kami melakukannya. Fa iyyaka, maka berhati-hatilah, ya miskinu, hei orang miskin, antud ina, untuk tunduk, litajwirihi, pada perhiasannya setan atau tipu daya kemuslihatannya setan, fayudli, yang mana menghantarkan kepadamu, bihabli bururihim, dengan tali tipu dayanya setan. Fawailun, maka adapun celaka, itu lil jahili, tetap bagi orang yang bodoh. Itu lil jahili, tetap bagi orang yang bodoh, hai sulam yata'alam, sekiranya orang tersebut tidak mau belajar, marotan wahidatan, sekalipun. Wawailun, dan adapun celaka itu lil alimi, tetap bagi orang yang pintar, alim, hai sulam ya'mal, sekiranya dia tidak mau mengamalkan, bima, dengan apa-apa, alima, yang diketahui, yang ia ketahui. Al-Qamaratu 1000 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna hikmata wa ta'wil. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bil fahmi waftah 'alaina bima arifatil ilmi waftah 'alaina bima arifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur 'alaina min khazain rahmatik wa anshur 'alaina min khazain rahmatik wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin Allahumma alaihi bisyik alladhina yaj'aluna Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sampai mana tadi? Marartu lailata usriyabi. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda baginda alam sallallahu alaihi wasallam,
Kata Nabi, aku di Isra dan dimi'rajkan, ya dimi'rajkan. Aku lewat bi aqwamin, bertemu dengan kaum-kaum, bertemu dengan sekelompok orang. Yang mana orang tersebut tuqradu, kita sembuh kemudian dipotong lagi, sembuh dipotong lagi, terus menerus seperti itu. Maka aku menanyakan kepada Jibril, kepada siapa? Aku bertanya kepada Jibril, man haulai ya Jibril, tapi ke dalam katanya man haulai ya, di sini gimana? Jangan disandi. Man antum, ya, beda sedikit redaksinya. Aku bertanya kepada mereka, kalau dalam kitab yang lain bahasanya aku bertanya kepada Jibril. Nah, kalau di sini aku langsung bertanya kepada mereka, man antum, gitu kata Nabi. Hei, siapa kalian itu? Kok begitu dahsyat siksaan buat kalian? Nah, kemudian mereka menjawab, qalu kunna na'mur bil khair. Kami adalah orang-orang yang memerintahkan kebaikan. Ini ustaz berarti, ustaz kepala kamar mungkin, atau kepala pondok barangkali Kang Anton. Kepala kamar Kang Wisnu, ya, Teh Mala kepala kamar. Na'muru bil khair, kami memerintahkan kepada orang lain untuk berbuat kebaikan. Ayo ngaji. Orang lain berangkat, dianya tidur, ya. Tapi masih mending daripada tidak ngobrol. Tetapi wala na'tihi, tetapi kami tidak melaksanakan kebaikan tersebut. Wa nanha 'anil syarri wa na'tihi, dan kami melarang agar orang tidak berbuat kejelekan padahal kami sendiri melakukan kejelekan. Nah, dalam kitab Sirajul Munir di syarh ini dikatakan ruwiya an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kata Baginda, ra'aitu lailata usriya bi, aku melihat. Kapan lailata usriya? Pada malam di Isra dan dimi'rajkan. Rijalan, aku melihat laki-laki itu quradu sifahuhum, yang lidahnya, bibirnya, ya, lidah sapatun, bibir, lidah, yang lidahnya itu dipotong, bibirnya itu dipotong dengan gunting-gunting yang terbuat dari api neraka. Maka aku bertanya, faqultu man haula ya Jibril. Dalam redaksi itu Nabi bertanya kepada siapa? Pada mereka rayu, mereka ajak, mereka motivasi orang lain untuk berbuat kebaikan, tetapi diri sendiri lupa. Dia sendiri lupa akan dirinya. Dia sendiri tidak memotivasi dirinya. Dia sendiri ceramah. Yang inilah orang seperti inilah nanti di akhir zaman, nanti di yaumil qiyamah, maka lidahnya akan dipotong dengan gunting yang terbuat dari api neraka. Hati-hati buat kita semua, ya. Makanya santri itu harus pandai-pandai, gitu ya, mengaji dulu, pinterin, ya, jangan ceramah dulu, ya. Kalau ceramah dulu malah lebih sibuk, siang malam kita sibuk menata bahasa, menata kata-kata, gitu. Tapi kalau orang ngaji biasanya di pesantren itu biasanya suka langsung dipraktekkan biasanya. Dan kalau ngaji di pesantren kan kita belajar sholatnya bareng-bareng, ngaji juga bareng-bareng. Artinya santri itu fokuslah dulu ke ngaji, ya. Ya, jangan berpikir atau jangan berlatih yang lain-lain dulu, fokuskan kepada pengajian dulu. Nah itu mereka adalah para penceramah. Nah, bahkan ini dijelaskan di akhir zaman itu, ciri akhir zaman akan banyak khutbah. Khutbah itu para penceramah, tapi penceramah yang juhala, penceramah yang bodoh-bodoh, tidak tahu pesantren, tidak tahu mondok, tahu-tahu jadi penceramah. Ceramahnya hebat, ya, sebelum ceramah sudah kasih uang, minta uang, DP, itu juhala, khutbah juhala. Itu hukumannya. Orang-orang seperti itu diancam, dia akan digunting dengan gunting yang terbuat dari api neraka. Maka fa iyyaka ya miskin, itu gambaran santri yang mengaji tetapi bukan untuk diamalkan.
hanya untuk diriwayatkan, hanya untuk disampaikan. Fa iyyaka ya miskin antud'ina litazwirihi, maka takutlah engkau ya miskin, wahai orang yang miskin, antud'ina, untuk patuh, untuk mengikuti litazwirihi, akan tipu dayanya setan. Hati-hati jangan sampai tertipu oleh setan. Luruh ilmu penting, betul. Mencari ilmu itu sangat afdol, sangat utama, betul. Tapi awas nawaitunya jangan salah. Karena orang yang mencari ilmu tetapi salah di dalam nawaitu, berarti dia sudah patuh akan tipu daya setan. Nanti apa yang terjadi? Wayudliyaka bihabli hururihi, maka setan akan mempertemukan dirimu atau akan menjerat dirimu, ya. Yudli itu dalam caranya ayat mempertemukan. Maka setan akan mempertemukanmu. Ya, dalam caranya ayat watatadalla ayat tasilu atau fayudliyaka, sama maknanya. Maka setan nanti akan mempertemukanmu, akan menjeratmu, akan membawamu bihabli hururihi, pada tipu dayanya setan, pada tambang tipu dayanya. Jadi kalau kita mencari ilmu tanpa memperbaiki nawaitu, sampean kabeh luruh ilmu tanpa memperhatikan tujuannya, tanpa menata tujuannya, maka kamu berarti telah patuh akan tipu daya setan, dan setan akan terus membawamu untuk terjerumus, untuk masuk dalam tali tipu daya. Naudzubillah. Maka fawailun lil jahil haitsu lam yata'alam marratan wahidatan, tetapi wawailun lil alim haitsu lam ya'mal bima alima alfa marrah. Artinya apa? Celaka. Siapa yang celaka? Lil jahil, orang yang bodoh. Orang yang bodoh celaka. Terus wawailun lil alim, orang yang kita juga sama celaka. Orang yang awam celaka. Kenapa orang yang awam celaka? Karena kalau toh beribadah, ibadah tidak akan diterima. Celaka enggak? Ibadah sholat tapi tidak diterima, celaka? Rugi tidak? Rugi. Orang yang alim juga sama. Wawailun lil alim, celaka juga bagi orang yang alim. Tapi ada perbedaan. Kalau orang yang bodoh celakanya marratan wahidatan, celaka cuma satu kali, ruginya cuma satu kali. Tapi bagi orang yang alim, wawailun lil alim, celaka bagi orang yang alim. Berapa kali dia celakanya? Alfa marrah, 1000 kali. Ketika kapan orang yang jahil celaka? Haitsu lam yata'alam, celakanya satu, karena dia tidak mau belajar. Itu kecelakaan orang yang bodoh. Tapi kecelakaan orang yang pintar, haitsu lam ya'mal bima alima, ketika dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia sudah terjatuh, sudah celaka sebanyak 1000 kali. Itulah kerugian bagi orang yang alim. Maka hati-hati, ya. Dari bahasa gampangnya masih mending beli weruh, ya, daripada weruh, daripada tahu tetapi tidak mengamalkan ilmu. Karena celakaannya itu sampai 1000 kali. Tapi kalau orang yang bodoh tidak beramal, ya karena tidak tahu, selesai masa. Karena tidak tahu, dia memang salah, tetapi salahnya satu kali. Apa salahnya? Kenapa tidak belajar? Tapi orang yang alim, ya dia tidak mengamalkan ilmunya, maka celakanya sampai 1000 kali. Makanya orang yang alim itu harus pandai mengamalkan terhadap ilmu. Kalau tidak, maka berarti dia sudah menjatuhkan dirinya ke jurang kecelakaan, beri sampai ribuan kali. Ya. Jadi antara orang yang bodoh, ya, dengan orang yang pintar sama-sama celaka. Tapi kalau orang yang pintar, celakanya lebih banyak. Bahkan nanti di akhirat lidahnya akan dipotong dengan gunting yang terbuat dari api neraka. Kalau orang yang bodoh nggak dipotong, karena apa? Ya lidahnya nggak digunakan untuk berdakwah. Nah itu ya, sok lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam dan ketahuilah, anan nasa bahwasanya manusia pitolabil ilmi, di dalam mencari ilmu,
Bitolabil ilmi di dalam mencari ilmu itu ala salasati ahwalin ada 3 macam. Rajulun Ada 3 keadaan. ala salasati ahwalin ada 3 keadaan. Rajulun yang pertama seorang laki-laki tolabal ilma yang mencari ilmu lihat tahdidahu untuk menjadikan ilmu tersebut jadahu sebagai bekal ilal ma'adi ke akhirat nanti. Walam yaksid dan dia tidak bertujuan bihi dengan ilmu tersebut illa wajhallahi kecuali untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala wa daro akhirati dan desa akhirat. Fahada maka adapun orang ini minal fa'idina termasuk ke dalam orang-orang yang baca. Nah, ini jelas ya. Jadi Al-Ghazali di dalam kitab Hidayatul Hidayahnya beliau mengklasifikasikan orang yang sedang mencari ilmu. Jadi santri itu kata Al-Ghazali ini katanya terbagi 3 keadaan. Ya, orang yang mencari ilmu atau para santri itu terbagi atau memiliki 3 keadaan. Mana yang 3 itu? Pertama, rajulun talabal ilma liyattakhidhahu zadahu ilal ma'ad. Artinya apa? Seorang laki-laki, maksud laki-laki sini adalah para pencari ilmu ya, bukan laki-laki aja, perempuan juga sama. Seseorang yang mencari ilmu, apa tujuan mencari ilmu itu? Lihat takhidhahu agar dia menjadikan ilmu tadi sebagai bekal, sebagai sangu, sebagai alat, sebagai kendaraan ilal ma'ad yang bisa menyampaikan kepada akhirat. Jadi dia cari ilmu untuk bekal akhirat. Ya, dia cari ilmu supaya sholatnya betul. Dia cari ilmu supaya ibadahnya betul. Nah itu berarti dia jadikan ilmu sebagai bekal untuk menuju akhirat. Walam yaqsid bihi ila wajhallah, dan dia sama sekali tidak berharap selain ridho Allah. Jadi cari ilmu itu tidak punya misi yang macam-macam, tidak punya tujuan yang macam-macam dari gordon dunia, dari tujuan dunia. Betul dia cari ilmu itu sebagai alat supaya dia bisa sampai pada akhirat. Dia mencari ilmu agar dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadal akhirah, dan demi desa akhirat. Karena semua ibadah kalau tanpa ilmu tentu tidak akan diterima. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun. Nah, tiap orang yang beramal dengan tanpa memakai ilmu, maka amaluhu mardudatun la tuqbal. An-nasu kulluhum halqa. Semua manusia dalam kondisi rusak, hancur, binasa. Ilal alimun, kecuali orang yang berilmu. Amal ibadah sehebat apapun, selama apapun, sedahsyat apapun, tanpa disertai ilmu, maka itu sia-sia. Maka akhirnya dia cari itu ilmu sholat. Karena kata Nabi sholat itu sallu kama ra'aitumuni usolli, harus sesuai dengan cara sholatnya baginda alam. Ya, tidak boleh kita sholat parah, misalkan rukunya ngarang sendiri, sujudnya ngarang sendiri, gitu ya, takbirnya ngarang sendiri. Semua harus ceples mirip sesuai dengan tuntutan baginda Nabi. Maka harus pakai ilmu. Bagaimana agar kita cara sholat kita sama dengan baginda Nabi? Ya belajar ilmu. Apa ilmunya? Ilmu fikih. Ya. Belajar ilmu fikih, di situ ada babus sholat, kitabus sholat. Dari mulai cara bersuci, ya. Karena kalau kita sembahyang tidak bersuci, berarti sholatnya tidak sesuai dengan ajaran Kangjeng Nabi. Karena Kangjeng Nabi sholat bersuci terlebih dahulu. Rukun sholatnya, syarat sholatnya harus bisa dibedakan. Ada perbedaan yang sangat jauh antara rukun dengan sholat. Harus paham rukunnya ada berapa, sholat itu syaratnya ada berapa, mustahab atau mandubatnya, kesunahan juga ada berapa. Itu. Nah, itu dipelajari. Nah, dia pelajari itu ilmu agar dia bisa mendapatkan bekal untuk sampai pada
akhirat, atau dia agar bisa melaksanakan amalan-amalan sesuai dengan ilmunya. Nah, maka tipe orang ini, tipe santri seperti ini adalah fahadza minal faizin, adalah orang-orang yang berbahagia. Itu tipe yang pertama. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Warajulun, dan yang nomor kedua seorang laki-laki, talabahu, yang mencari ilmu, liyasta'ina, untuk pertolongannya, bihi, dengan ilmunya, ala hayatihi, atas kehidupannya, al-ajilati, yang cepat atau di dunia, wayanala, dan supaya dia memperoleh bihi, dengan ilmu tersebut, al-ijja, memperoleh kemuliaan, wal jaha, dan pangkat, wal mala, dan harta. Wahwa, dan adapun orang tersebut, alimun, ialah orang yang pintar, bidzalika, dengan kepintarannya, musta'irun, yang merasa fi qalbihi, di dalam hatinya, rika kata halihi, lemahnya keadaannya, wahitana maksodihi, dan hinanya tujuannya. Fahadha, maka adapun laki-laki ini, minal muhotorina, termasuk dari orang-orang yang dikhawatirkan. Fa'in ajala, maka andai kata cepat, hu, pada laki-laki tersebut, ajaluhu, yakni ajalnya, qabla taubati, sebelum ia bertaubat, khifa, maka laki-laki tersebut dikhawatirkan, khifa, maka dikhawatirkan, alaihi, atas laki-laki tersebut, min su'il khatimati, dari su'ul khatimah, wa baqiya, dan tetap amruhu, urusannya fi khatril masyiati, dalam kekhawatiran hendaknya Allah. Wa in wufiqa, dan jika si rajul tersebut diberi pertolongan, ditaubati, untuk bertaubat, qabla hululil ajali, sebelum datangnya ajal, wa adopa, dan mengumpulkan ilal ilmi, terhadap ilmu, al amala, yakni mengamalkan ilmu tersebut, wa tazaroka, dan mengoreksi atau memperbaiki, ma, apa-apa paroto, yang luput, minhu, darinya, minal kholali, dari cacat, iltahaqqa, maka ia bergabung, bil faizina, dengan orang-orang yang bahagia atau berbahagia. Fa inna taiba, sesungguhnya orang yang bertaubat, mina, dari dosanya, itu kaman, sebagaimana orang la dan ba, yang tidak memiliki dosa, lahu, baginya. Ini nomor berapa ini? Kriteria atau ciri-ciri, atau bukan ciri-ciri, apa namanya, jenis ya, jenis yang nomor kedua dari orang yang mencari ilmu adalah rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilah. Seorang laki-laki atau seorang pencari ilmu, talabahu, dia mencari ilmu, ya, dia belajar, dia sekolah, kuliah, pesantren, mondok, gitu. Tapi apa tujuannya? Liyasta'ina bihi ala hayatihi, itu agar dia bisa mendapatkan pertolongan untuk kehidupan dunianya, untuk kehidupannya al-ajilati, yang cepat. Maksud cepat itu adalah kehidupan dunia. Jadi dia cari ilmu itu agar dia terbantu di dalam urusan dunianya, agar dia sukses dalam kehidupan dunianya, agar dia bahagia dalam kehidupan dunianya. Jadi ilmu itu dia jadikan sebagai alat yang menolongnya agar dia sukses dalam kehidupan dunia. Apalagi yang diharapkan? Wa yanalu bihi al-izza wal jaha wal mala, dan dia berharap dengan ilmunya itu agar dia mendapatkan kemuliaan, ya, halamannya diambung, diamplopi, bagaimana, apalagi wal jaha, supaya mendapatkan pangkat, ya,
Karena kalau tanpa sekolah saya tidak bisa naik pangkat. Dari S1 dia kuliahnya bukan untuk mencari ilmu tapi supaya naik gaji. Nawaitunya itu untuk kepentingan duniawi. Ya, dia nawaitunya itu adalah agar naik jabatan, wal malah, dan agar mendapatkan harta. Ujung-ujungnya adalah duit gitu. Jadi nawaitunya sudah bukan niat kaulah ngilari ilmu anu datang perintah itu tidak penting. Ya, yang dia pikirkan niat kuliah maning supaya gaji manek maning, supaya pangkatnya bisa terus naik. Nah itu. Nah, orang seperti ini ada tipe yang kedua. Wa huwa alimun bidzalika, dia juga merasa tahu, ya, mustasyirun, dan juga dia merasa bahwa niatnya itu adalah hina, tujuannya itu adalah rendah, tapi karena mungkin terpaksa oleh kebutuhan maka dia melakukannya. Dia sadar, sesadar-sadarnya rika kata halihi akan rendah keadaannya, wa khissata maqsadihi, dan hina tujuannya. Sadar bahwa saya sekolah, termasuk bahwa saya mesantren iku nawa itu wis beli karu-karuan, beli jelas nawa itu jadi kacau. Dia sadar itu salah, tapi ya bagaimana lagi lah kata dia, karena keadaan yang memaksa gitu kan. Maka fahadza minal mukhatarin, orang ini adalah orang yang sangat dikhawatirkan. Ini sangat dikhawatirkan sekali. Jadi kalau diumpamakan seperti orang yang berada di pinggir jurang, ya, khawatir sekali, ya, salah sedikit, lengah sedikit dia bisa terjerumus. Terus bagaimana? Maka ini tergantung apa? Tergantung nasibnya. Fa'in ajaluhu qabla taubah, andai kata mautnya menjemput sebelum dia sempat bertaubat, sebelum taubat dia keburu mati, naudzubillah gitu ya. Lagi senang-senangnya ya dia kejar-kejar harta dunia untuk kepuasan nafsunya, tiba-tiba maut menjemput, maka khifa alaihi min su'il khatimah, dikhawatirkan orang itu ada su'ul khatimah. Nah itu. Wa baqiya amruhu bi khatil masyiah, dan keadaannya itu sangat mengkhawatirkan sekali. Nah itu kemungkinan pertama, dia masih dalam keadaan su'ul khatimah karena mencari ilmunya bukan lillah tetapi liru'yah. Lelahnya bukan lillah tapi liru'yah. Hati-hati ya. Maka santri dididik dari semenjak kecil agar lelahnya itu lillah. Insya Allah lamun lelah sampean lillah, ujung-ujungnya sampean dapat berkah. Tapi lamun lillah sampean lelah sampean liru'yah, hati-hati, ujung-ujungnya takutnya su'ul khatimah. Pak Asep dari mulai maghrib sampai tengah malam tidak pulang-pulang, lelah itu. Tapi lillah, insya Allah ujung-ujungnya bakal dapat berkah. Anak-anaknya soleh dan solehah, ya, baru soleh tapi nanti pun yang solehah, istrinya yang solehah gitu. Ya, diberi kemuliaan, amin gitu ya. Ya, nama yang lainnya juga. Bu Sodo misalkan masak mani tiap malaki bang hadir baik. Ya, padahal misalkan wis pegel tapi dipaksakan, itu lelah banget itu. Asalkan lillah, ujung-ujungnya insya Allah berkah. Ayo berkah apa sih berkah itu? Berkah itu tambah kebagus. Kalau itu ada tambah kebagusannya, ya, tambah rezekinya, ya. Asalnya tabungannya duit 1 juta, tambah dari 2 juta. Ya, kemudian yang belum punya apa jadi punya, yang sudah punya jadi bertambah, itu namanya berkah. Terus bertambah kebaikan, itu namanya berkah. Ya, kamu misalkan dulu ketika tahun sekarang baru hafal Alfiyah, tahun berikutnya tambah kebaikan, hafal Johar Maknu, kali gede diparingi kuat otaknya, itu namanya berkah juga. Atau sekarang ngaji belum kuat sampai jam 10, terus kamu diberkahkan sama Allah, waktunya itu jadi kuat, melek sampai jam 11 demi nah gitu namanya berkah. Jadi berkah tuh ya datul yang bertambahnya kebaikan. Ya. Atau orang yang sodako asalnya mampu sodako 1.000, sodako jadi 2.000, asalnya mampu sodako 50.000, tambah jadi 100.000, itu juga sama, namanya berkah, selalu bertambahnya kebaikan.
Nah, orang yang selalu didasar dengan billah, maka nanti akan berkah kehidupannya, akan terus bertambah baik, gitu ya. Nah itu, jadi ketika orang tersebut keburu dijemput oleh maut, maka orang tersebut dikhawatirkan su'ul khotimah. Tapi wa'in wufiqa litaubat, bila dia pencari ilmu tersebut diberi taufik oleh Allah untuk taubat, lantas dia bertobat, ya Allah, saya bertobat dari niat saya yang salah, dari tujuan saya yang demi dunia, saya bertobat ya Allah. Qabla hulul ajal, sebelum maut menjemput, dia keburu taubat. Wa dhafa ilal ilmi al amalah, kemudian dia sadarkan amalnya dengan ilmu. Maksudnya dia melakukan amal-amal yang disertai dengan ilmu yang dia cari. Dia kan lagi mencari ilmu kan? Dia lagi mencari ilmu. Nah, kemudian ilmunya disadarkan dengan amal. Artinya ilmu itu dia amalkan ilmu yang telah dia pelajari. Wa tadaraka ma farata minhu mil halal, dan kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan kemudian dia perbaiki kesalahan demi kesalahan, maka insya Allah iltahaqqa bil fa'ilin, maka dia bisa mengejar orang-orang yang berbahagia. Tapi tadi dia akan berdosa. Orang yang bertobat dari dosa itu kaman la dzanba laha, seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Asal dia mau bertobat, maka selesai masalahnya. At-taib anil minaz dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang mau bertobat dari dosa-dosanya, maka dosanya itu dihapus, sehingga statusnya seperti orang yang sama sekali tidak berdosa, sehingga dia dimasukkan kepada golongan al-faizin, orang-orang yang berbahagia. Nah, lanjut ya. Ini tipe yang kedua, ya, jenis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Warajulun salisun, dan adapun lelaki yang nomor ketiga, istahwada, ialah seorang laki-laki yang telah menguasai alaihi, atasnya, asyaitonu, syaitan. Jadi laki-laki yang telah dikuasai oleh syaitan. Fatahoda, maka dia menjadikan ilmahu, ilmunya, menjadikan buat apa? Dari atan, untuk jembatan atau wasilah, ila takasuri, untuk memperbanyak bil mali, dengan harta, watafahuri, dan berbangga-bangga bil jahi, dengan pangkatnya, wata'ajuju, Wata'az, tapi kan bil mali, wata'az, wata'ajuji, dan merasa kuat di kasratil atba'i, dengan banyaknya pengikut. Yadhulu, laki-laki tersebut masuk bilmihi, dengan ilmunya, kulla madkhulin, pada setiap pintu masuk, rojaan, untuk mengharapkan antak dia, supaya terpenuhi minadunya, dari dunia, watorohu, hajat-hajatnya. Wahua, dan adapun orang tersebut, laki-laki tersebut, ma'adalika, serta itu, yani ja'al al-ilma wasilatan ila tilkal agrad, yadmiru ialah menyimpan pinafsihi, di dalam dirinya atau di dalam hatinya, annahu, bahwasanya dia, indallahi, di hadapan Allah, itu bima kanatin, berada pada suatu tempat, litisamihi, karena cirinya dia bisa matil ulama'i, dengan cirinya ulama, watarasumihi, dan keserupaannya dia, birusumihi, dengan keserupaannya ulama, pijinya, ini dalam pakaiannya, wal mangtiki, dan dalam ucapannya, ma'ataka lubihi, serta kerakusannya, ala dunya, atas dunia, zahiran, baik secara zahirnya, wa batinan, dan batinnya. Fahada, maka adapun orang ini, minal halikina, ialah orang-orang yang termasuk ke dalam orang yang celaka. Wa minal hamqa, dan termasuk orang yang kumprung, al magrurina, yang tertipu. Idiroja'u, karena
Adapun pengharapannya itu mungqadimun, tercegah, terputus an taubatihi, dari taubatnya. Ya. Ini yang ketiga. Tipe yang ketiga ini tipe paling berbahaya. Santri, ya, para pencari ilmu, para tulab, tapi dia celaka. Ya, dia celaka. Santri tapi celaka. Ustaz, kiai tetapi celaka. Kenapa? Ya itu karena dari nawaitu yang tidak tertata, dari niat yang tidak benar. Siapa itu? Rajulun istahwaza alaihi syaitan. Seorang laki-laki yang benar-benar sudah dikuasai oleh setan. Dia niatnya itu sudah dibisiki, beli bener nih setan. Wih, lo sila ilmu. Engkau suruh ilmunya supaya akeh duit. Sampean silakan cari ilmu supaya banyak uang, beli mobil yang banyak, bikin rumah yang mewah. Tapahur, apa tapahur? Menyombongkan diri, ya. Nanti orang akan hormat kepada kamu. Ya, dia menyombongkan diri dengan apa dia itu? Pangkatnya, ta'azuz. Kemudian dia merasa mulia karena banyak pengikutnya. Yadkhulu bi'ilmi kullama dakhal, dan dengan ilmunya dia bisa masuk ke setiap lapisan. Mana bisa masuk. Ya, masuk ke pemerintah bisa, masuk ke kalangan rakyat juga bisa. Tetapi tujuannya adalah agar hajat-hajatnya bisa terpenuhi. Nah, kemudian ini kira-kira nawin seperti itu betul atau salah? Salah kan? Dia salah, dia juga telah keliru, tetapi dia tidak merasa keliru. Sudah salah, tetapi tidak mengaku salah. Nawa itu mah sudah kacau, tetapi dia merasa benar. Wa ma'adzalika yudmiru fi nafsihi, tetapi walaupun dia salah, dalam hatinya dia punya perasaan, dia menyimpan sebuah perasaan annahu indallahi bimaka, nanti bahwa dia di samping Allah punya kedudukan. Dalam hatinya padahal dia salah, tetapi dalam hatinya dia merasa bahwa dia punya kedudukan di sisi Allah. Kenapa dia merasa punya kedudukan di sisi Allah? Karena dia memakai ciri-ciri ulama, pakai jubah, pakai undang-undang, pakai apa lagi? Sorban, pakai minyaknya minyak misik, ya, minyak si nyong-nyong. Dia pakai, pokoknya minyak ulama lah gitu dia pakai. Ya, kemudian ya memakai pakaian ulama dan dia menjelma seperti bentuk ulama, ya. Wa tarassumihi birusumihim, dan dia berpakaian seperti pakaian ulama. Fizihi, dalam pakaiannya, dalam hiasannya, wal mantiki, dan dalam segi omongannya itu omongan ulama. Padahal ma'atakalu bihi fi dunya, padahal dia adalah orang yang cepat-cepat, yang rakus, yang tamak terhadap dunia. Segala-gala yang dipikirkan adalah duit, ya itu. Zahiran wa batinan. Dan duitnya bukan untuk dakwah, duitnya untuk pribadi. Ya, gegem, tangannya gegem, tidak mau sedekah. Hati-hati, jangan sampai jadi orang yang gegem. Ya. Karena dunia itu kalau digegem terus itu nanti susah bertambahnya. Kalau ingin dunianya cepat, keluarkan, buang. Sedekahkan, insya Allah datang lagi yang baru. Sedekahkan, datang lagi yang baru. Kayak air, coba air yang di sumur tuh kalau nggak sedot-sedot, bau nggak airnya? Bau. Tapi kalau diambil lagi, sehat nggak airnya? Ya, kamu sama ya, perut kamu tidak dikeluarkan, kentut tidak, kencing tidak, nguyuh tidak, ya pada baik nguyuh kalau kencing ya, ngising tidak. Kira-kira perut kamu enak nggak gitu? Oh, bahaya itu. Apakah harus sering dikeluar? Ada keringat, dikeluarkannya via keringat. Apalagi dikeluarkan melalui ludah, dikeluarkan melalui pipis, dikeluarkan melalui gitu. Nah, tapi kalau tidak keluar bahaya itu. Harus diapa tuh? Dioperasi. Ya apa itu? Oh, itu Mang Syahrul mau kemana?
mau dioperasi. Sakit apa? Ya embu, jadi dokter mau dioperasi. Bang takut dok, emang sakit apa? Yang ya kata dokternya sakitnya cuma satu. Apa sih sakitnya? Nggak bisa ngentut. Dioperasi nggak bisa ngentut. Berapa bayarnya operasi? 20 juta. Masya Allah, karena tidak bisa ngentut. Itu orang yang gegem seperti itu. Punya uang. Kata orang tuanya, nah ini uang untuk bayaran makan ya. Ini untuk jajan ya, iya. Untuk bayar makan kasihkan ke orang dapur, ke pondok. Untuk bayaran untuk jajan, ini silakan kamu minta di bendahara. Oleh kamu dipegang semua. Yang buat jajan dipegang semua, yang buat makan dipegang semua. Nah itu namanya orang gegem. Gitu. Bahkan bukan gegem lagi itu namanya, mengambil hak orang lah. Hati-hati. Ya hartanya nanti tidak berkembang, tidak bertambah. Jangan salahkan orang tua. Kalau bulan depan orang tua macet. Macet apa? Enggak bisa bestel. Kenapa? Ya salah kamu. Nah itu ya, kembali lagi. Ada tipe para pencari ilmu yang sudah dikuasai oleh setan, ya. Dan dia mencari ilmu bukan untuk li ajli ridha, bukan untuk mencari ridha Allah, tapi dia jadikan ilmunya itu adalah untuk at-takasur bil mal, memperbanyak harta, at-tafakhur bil jah, untuk bermegah-megah atau menyombongkan diri dengan jabatan, wa ta'azzuz bi kasr asbah, dan merasa mulia dengan banyaknya pengikut, dan agar dia bisa masuk ke semua lapisan, agar hajat-hajat bisa terpenuhi. Tetapi dia tidak merasa bersalah, dia tidak merasa keliru, bahkan dia merasa bahwa annahu indallahi bi makanah. Dia merasa bahwa dirinya punya kedudukan yang tinggi di samping Allah karena dia memakai pakaian ulama, sehingga dia merasa dirinya sebagai seorang ulama karena pakaiannya pakaian ulama, bahasanya bahasa ulama, padahal dia bolak-baliknya bukan untuk kepentingan akhirat, tetapi alat dunia, bolak-balik untuk mengejar dunia zahiran wa batinan. Orang seperti ini, kata Al-Ghazali, fahadza minal halikin, celaka. Kalau yang tadi yang tipe kedua baru khawatir kan, dikhawatirkan akan celaka. Orang ini bukan dikhawatirkan lagi, fahadza minal, celaka, itu udah celaka. Wa minal hamqa, dan termasuk orang yang gila itu namanya. Al-magrur, yang terbujuk, yang tertipu. Kenapa? Idzar raja munqati'un an taubat, kan tidak ada harapan untuk bertobat. Bagaimana dia mau bertobat? Yang dianya sendiri merasa benar. Orang yang bertobat itu biasanya orang yang salah. Sementara dia tidak merasa bersalah, dia rasa benar. Bahkan bukan cuma merasa benar, dia merasa bahwa dia adalah orang yang dimuliakan di sisi Allah. Maka ar-raja munqati', ya harapan untuk bertobat sudah terputus. Maka fahadza minal halikin, itu orang sudah bukan khawatir lagi, pasti dia akan termasuk orang yang celaka. Na'udzubillah. Kenapa kok dia terputus dari taubat? Ya tadi, karena orang yang bertobat itu ketika dia merasa bersalah, kemudian dia bertobat. Sementara dia lidzanni annahu minal muhsinin, dia merasa dirinya orang yang berbuat baik, dia tidak merasa berbuat salah, dia tidak merasa kelih, dia sangka dirinya adalah orang yang benar. Maka bagaimana mungkin dia akan bertobat? Karena dia sudah terputus daripada bertobat, maka fahadza minal halikin, itu berbahaya sekali. Orang itu adalah orang-orang yang celaka. Wa huwa ghafilun an qaulihi ta'ala, dia lupa akan firman Allah. Bagaimana firman Allah? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Artinya sederhana saja untuk mengetahui apakah dia benar atau salah. Apa yang dia katakan, sudahkah dia kerjakan? Untuk menyadarkan orang tadi, suruh saja dia mengecek apakah yang dia katakan sudah pernah dia lakukan. Kalau dia belum melakukan, berarti dia orang-orang yang salah. Kalau orang-orang yang salah, kemudian dia tidak membenarkan atau tidak memperbaikinya, ya tentu akan menjadi orang-orang yang celaka. Ya, sudah. Itu tipe yang keberapa itu? Tipe yang ketiga. Ya. Bahwa memang ada belum?
Ya udah, wallahu a'lam bishawab. Ya coba kita simpulkan dulu, ada berapa tipe atau jenis para pencari ilmu? Ada 3. Pertama, rajulun talabal ilma. Ayo lihat lagi tamnya, rajulun talabal ilma. Siapa yang bisa jawab? Lihat takhizahu zadahu ilal ma'ad, dia mencari ilmu untuk dijadikan sebagai bekal menuju akhirat, dan dia tidak bermaksud dengan ilmunya kecuali mengharapkan ridho Allah dan pahala akhir. Orang ini, tipe ini, jenis ini adalah minal faizin. Kedua, rajulun talabahu yasta'inu bihi ala hayatihil ajilah, dia mencari ilmu demi kehidupan dunia agar mendapatkan kemuliaan, agar mendapatkan al-jaha, mendapatkan pangkat wal malak, dan agar punya banyak luru ilmu supaya akeh duwite, luru ilmu supaya manik pangkate, luru ilmu supaya akeh kamul ya akan. Nah, wa huwa alimun bidzalika, dan dia mengerti, paham, mustashim, dan merasa apa yang dirasakan, rika kata halihi, bahwa keadaannya itu adalah rendah, wa khissata maqsadihi, dan juga dia merasa tujuan itu adalah hina, ya. Maka orang yang kedua ini termasuk kepada kategori orang yang dikhawatirkan. Belum celaka, baru dikhawatirkan celaka. Itu tergantung nasibnya. Fa'in ajalahu ajaluhu qabla taubah. Kalau ajalnya menjemput cepat-cepat sebelum dia bertobat, itu berlomba nantinya berlomba. Kalau tobat dulu selamat, tapi kalau maut dulu celaka. Fa'in ajalahu ajaluhu, kalau ajalnya yang mendahuluinya, menjemputnya sebelum dia bertobat, maka na'udzubillah, dia akan su'ul hina. Tapi kalau taubat yang lebih dahulu, dia bertaubat sebelum datang ajal, kemudian dia amalkan ilmunya, amalnya dia sertai dengan ilmunya, dan dia menyusuli, memperbaiki kekurangan-kekurangan amalnya, maka iltahaqqa bil faizin, dia bisa mengejar orang-orang yang berbahagia. Adapun dosanya yang telah dia lakukan akan dilebur, karena orang yang berdosa asalkan bertobat itu hukumnya sama dengan tidak punya. Yang terakhir, laki-laki yang sudah dikuasai oleh setan, dia jadikan ilmunya sebagai pelantara untuk memperbanyak harta, ya, untuk bermegah-megahan dengan pangkat, bermulia-mulia dengan banyaknya pengikut, dan kemudian dia bisa masuk ke setiap lapisan masyarakat agar hajatnya terpenuhi. Dan di samping itu dia punya perasaan bahwa dia tidak salah, dia punya perasaan bahwa dia adalah orang yang mulia di sisi Allah. Orang seperti ini jelas-jelas adalah minal alisin, termasuk orang-orang yang celaka, dan dia akan terputus dari taubat. Kenapa akan terputus dari taubat? Karena dia menduga bahwa dia minal muhsinin, merasa orang menjadi orang yang baik, sehingga tidak mungkin bertobat lagi. Karena dia tidak bertobat, ya jelas bahada minal halikin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada sampai. Ya. Stop, yang mau buka. Apa ada yang mau makan? Yang siap dites. So, boleh baca kita, boleh terjemahkan. Santri itu harus jago menerjemahkan, ya. Harus jago menerjemahkan, ya. Ini aja yang mau dites satu ke depan, itu pertanyaan muncul. Laki-laki, perempuan, satu-satu dulu. Ya, so. Bebas ya, siapa? Menguji ini, menguji mental, menguji kecerdasan. Senjatanya
Laki-laki satu dulu, perempuan satu dulu. Sebentar lagi. Nanti dikasih hadiah. Pak. Laki-laki cepetan siapa? Boleh bawa kitab ya. Jangan takut salah. Maju ke depan. Bentar, kita maju. Bawa kitabnya boleh, maju. Kita buka yang tadi dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anqaluhu saking pengantikane Nabi Nabi Muhammad maratu lewat pemimpin Lailata Asnari ing dalam barine Isra. Yabamin Lailata Usriyabi ing dalam barine Isra. Bi akwamin kelawan pira-pira kaum. Tangkap dan foto apa sofain apa sifat Mikna Pak, Mikna. apa sifat umum cangkeme kau dia mafaridi kelawan pira-pira gunting. Itu namanya kalau masa satu nomor itu isim mencari alamat tanggalnya pakai alamat kebenaran wajur robil katabil alamin sahih wajur ahalakulana arabi isim bayrami sahih rapanya bama tantana jatanya semua kebahagiaan selama tidak dimulai tanpa selama tidak dimulakan pertama menarik saking gini makalta maka menjawab menarik karena aku suka huruf ya. Masukkan huruf ya. Ada berapa asbabul jari? Ada 3. 1 dia dari 2 dia idopi ditabi ulang lagi 1 pemasukan huruf jar 2 idopat 3 tambah akola. Hobi dua salah satu Rupanya baru jadi saja itu 3 menjadi lokat yang ketiga. Bakal maka ngucap sapa ingsun man ing siwa man iku sitat antum utawi sira kabeh. Kalau maka ngucap sapa kaum sapa ingsun benda ing kitab Tunggu baru merintah sapa baru merintah sapa kalimat Tuhan. Ada berapa jumlahnya? Kalian masih 3 1 fi'il madi fi'il mudhari fi'il amr sama pola. As'aluhu salasatun kalwani wadi wa mudhari kalwani wadi ketiga jumlahnya madi mudhari kata ketiganya Fi'il mudhari. Ayo, langsung mudhari.
di mu'rab ketika tidak memasukkan amil nawasim dan amil jawab maka mudari asin bihurubin itu mah tanda Itu mah tanda. irfa mudari adina yujaradu binasirin jadi kata sadu bapakan mudari binati sofirkan dari yang menasabkan dan menjadikan. Mana pasnya kamu? Masuk kalau boleh. Dari mana bang? Oh, ini. Iya. Oke. Berapa? Satu lagi. Iya, yang perempuan. Siapa? Nina, mengambil diri. Ya. Serah terima. Ayo Nina. Ayo cepetan Nina. Ayo berdiri. Nina tingkat berapa? Tingkat 3. Tang. Baca. Dari awal lagi yang tadi. Terus yang wa'alam ananasa nih, wa'alam ananasa. Wa'lam ananasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam ananasa kasira anan nasa Kalau mau masuk Mic-nya Mic-nya deketin. wa'lam ananasa kasira anan nasa insya manusia di tolabin ini dalam ilmu kuala salah satu ahwali atas satu berbeda. ya cukup. Ananasa siapa namanya tadi? Nina. Nina. Dari mana Nina? Pancalengka. Yang jalannya mana? Hah? Oh ini Bintang. Bintang mana tuh? Iya. Ananasa dibaca apa? Baca nasab Dibaca nasab. Kenapa dibaca nasab? akan menjadi nasab. Hah? Ananasa. Ananasa dibaca nasab karena menjadi pacarnya ini memang punya pacar. Hah? Isimnya inna, apa sih amalnya inna itu? Syuhul isma Sama ngolah ni inna alaikalakina ma'alika ma'alina asmalikana minama tentangga nasab sebabnya inna alaika ta'ala. coba sebutkan teman-temannya Ina, teman-temannya Nina sebutkan. Inna ana laika la'alakina ka'anna. Ada berapa gitu? Ada 6. Iya, teruskan. Mana kabarnya? Oke, fi salah fi tolabil tolabi dibaca apa namanya? Dibaca jar Dibaca jer. Kenapa dibaca jer? karena kemasukan huruf jar. Kemasukan mana huruf jernya? Di Fi. Ada berapa huruf jer? 20. Sebutkan. Min ilaha ta'ala syarda fi'an alamun mundur balikan wa taqabil alamata. Asbabul jari ada berapa? Ada 3. Sebutkan. Bil harfi bil idofi bil sabari. Sama ngolah. Wafi duha salasatan anwa'u. Terus ala salah satu ahwalin, itu ala salah satu ahwalin. Itu iku dari mana itu? Kabarnya siapa? Kabarnya inna. Kabarnya Ina. Salah satu dibaca Dibaca
jar. Dibaca jar sebabnya Karena kemasukan huruf jar. huruf jarnya Ala. ahwali dibaca jar sebabnya Idofah. menjadi mudhof. Mudhof ilaih. Ayo kamu kola. Udah. Yang datang nih, pastikan. Hei. Enggak. Taklim. Wallah, taklim. Saudara Nabi Muhammad Salamun qadimullah Limalu sama'un Fanazaha Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha nas'aluka ya Allah ya Rahmanu ya Rahimu ya Maliku ya Qudus ya Salam ya Mu'minu ya Mu'aiminu ya Azizu ya Jabbaru ya Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghafaru ya Qaharu ya Wahhabu ya Razzaqu ya Fattahu Alimu ya Qabiru ya Basitu ya Qabiru ya Rabi'u ya Mu'izu ya
سبحانك إني كنت من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين رب صل على المرسلين الكتب والأنبياء والنبيين والصالحين والصالحات على العدل والصالحين والطيبين Ajalu ya Rabbi ajal lana ajal
Ya,